Hindari FOMO, mengikuti gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan. Till I can't even think no more. Getting ready to go down, then go more down, then we can keep it lit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trias dari Universitas Veteran Bangun Nusantara. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Oh ya Ibu, sebelumnya dengan Ibu siapa saya bicara hari ini? Perkenalkan, nama saya Ibu Beta Surahmawati. Baik Ibu Beta, sesuai rencana saya izin mulai tanya-tanya sebentar ya Bu terkait cara mengelola keuangan keluarga. Baik, langsung saya mulai saja. Sebelumnya, Bu Beta sudah berapa lama menikahnya? Sudah 11 tahun. Udah lama banget ya Mbak ya? Iya. Bagaimana cara Ibu Beta bisa mengatur keuangan personal dan keuangan keluarga? Untuk pengaturan keuangan secara personal dan keluarga, yang pertama adalah keterbukaan dengan pasangan atau suami. Untuk keuangan personal saya sendiri saya pisahkan, untuk keluarga saya pisahkan juga agar tidak tercampur. Kemudian untuk keuangan personal itu untuk kebutuhan pribadi saya, dan keluarga untuk kebutuhan operasional keluarga. Berarti itu disendiri-sendiriin ya? Iya, betul. Apakah ada contohnya Mbak? Contohnya untuk saya pribadi, kebutuhan saya seperti make up ataupun baju itu untuk kebutuhan saya sendiri. Untuk kebutuhan keluarga itu seperti listrik, air, wifi, kebutuhan makan sehari-hari, biaya sekolah, dan lain-lain. Bagaimana cara Bu Beta dalam mengelola keuangan dalam keluarga tersebut? Untuk mengatur keuangan di keluarga kami, saya kebetulan menggunakan dompet belanja bulanan. Ini untuk belanja bulanan contohnya seperti ini ada tanggalnya 1, 2, 3 sampai 1 bulan. Ini untuk operasional belanja untuk makan. Kemudian di awal bulan itu biasanya saya belanja bulanan untuk kebutuhan sabun, kemudian beras, minyak, kebutuhan dapur yang lainnya. Biaya pendidikan itu juga saya sendirikan. Untuk uang saku saya siapkan karena kebetulan suami gajinya di awal bulan, jadi saya bayar listrik di awal bulan, bayar wifi, bayar les, seperti itu. Baik, selanjutnya menurut Bu Beta, pengeluaran apa saja yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu? Untuk pengeluaran yang perlu saya prioritaskan terlebih dahulu yaitu kebutuhan pokok, kebutuhan rumah tangga itu tadi seperti listrik, wifi, dan sebagainya. Kemudian belanja bulanan, kemudian biaya pendidikan, kemudian tabungan, sedekah, itu yang saya prioritaskan. Apakah Bu Beta membuat anggaran bulanan? Ya, saya buat anggaran bulanan biar tidak menguap. Kalau di awal bulan tidak saya anggarkan, nanti saya selalu berpikir uangnya selalu banyak, nanti di akhir bulan sudah tidak punya apa-apa. Apakah itu dicatat? Atau? Iya, saya catat. Baik, kemudian apa saja tipsnya untuk penghematan pengeluaran keluarga yang bisa diterapkan tanpa mengurangi kualitas hidup sendiri? Kalau untuk saya belanjanya di awal bulan itu belanja grosir sekalian banyak, kemudian masak sendiri, jarang jajan di luar, kemudian mematikan elektronik ketika sudah tidak dipakai, seperti itu. Apa penting menurut Bu Beta dalam merencanakan dana pendidikan dan warisan atau dana pensiun? Itu sangat penting menurut saya ya Mbak, karena kalau untuk pendidikan itu setiap tahun naik. Kalau untuk anak saya yang sekolah di swasta itu setiap tahun naik 10%. Kemudian saya juga untuk merencanakan pendidikan jangka panjang, jadi saya harus punya tabungan pendidikan jangka panjang. Kemudian untuk warisan, insya Allah juga sudah ada. Kalau untuk dana pensiun itu karena suami termasuk ASN, jadi insya Allah sudah ada walaupun sedikit. Alhamdulillah. Untuk saat ini, apakah Bu Beta rutin menabung dan berinvestasi? Ya, saya menabung walaupun sedikit. Kalau sudah tabungannya sudah saya kira cukup untuk membeli emas atau tanah, saya belikan ke emas atau
Berarti sedikit-sedikit tapi Pasti. Pasti. Iya. baik. Untuk selanjutnya, misalnya pengeluaran Bu Beta itu lebih besar daripada pendapatan. Kemudian jika seperti itu, apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan mengevaluasi dana mana yang kira-kira membengkak atau melampaui dana yang saya siapkan. Kemudian nanti bulan berikutnya saya berhati-hati untuk dana yang membengkak seperti itu. Berarti apakah Mbak Beta punya pendapatan tambahan? Alhamdulillah saya punya ini ya, saya join Samira Travel, jadi jika ada yang umroh, haji, saya dapat tambahan dana untuk investasi, untuk dana pendidikan, jadi saya punya tambahan sendiri. Bisa saya ganti atau saya hilangkan atau saya kurangi. Misalkan memang tidak bisa dipungkiri kalau pengeluaran mendadak itu pasti ada. Jadi nanti bisa saya evaluasi dulu, kemudian di bulan berikutnya baru dikaji lagi, seperti itu. Baik, yang terakhir, menurut Bu Beta, apakah ada saran untuk anak muda saat ini dalam mengelola keuangan? Hindari FOMO, mengikuti gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan, kemudian berinvestasi, rajin-rajin menabung walaupun sedikit. Alhamdulillah sudah cukup pertanyaannya. Terima kasih banyak Ibu Beta sudah mau berbagi pengalaman dan tipsnya. Ini sangat membantu tugas saya. Saya pamit dulu ya Bu. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itu tadi adalah hasil wawancara saya dengan Ibu Beta. Jawaban Ibu Beta tuh Masya Allah luar biasa banget dan jujur, tadi ada satu jawaban beliau di bagian ke-9 yang menarik perhatian saya banget, dan ini yang paling penting untuk kita bedah lebih dalam lagi, yaitu tentang pertanyaan gimana kalau pengeluaran kita mendadak membengkak dan lebih besar dari pendapatan. Kita sebagai anak kuliah atau bahkan anak kos, kita pasti sering banget kan mengalami momen horor kayak gini. Jadi yuk kita bahas atau bedah gimana maksud dari jawaban Ibu Beta tadi kalau kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan di akhir bulan uang di dompet sudah menipis tiba-tiba memang ketika bocor parah dan harus kita ganti total di bengkel, atau tiba-tiba ada tugas kunjungan industri mungkin yang butuh biaya sampai ratusan ribu rupiah. Pengeluaran mendadak seperti ini jujur memang tidak bisa kita pungkiri lagi dan pasti akan datang tanpa kita undang. Nah, menurut Ibu Beta, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah evaluasi. Kita harus melihat kembali catatan keuangan kita di bulan berikutnya. Kita harus ekstra lebih hati-hati supaya anggaran yang sempat bocor kemarin bisa kita tutup lagi dan tidak membengkak dan berkepanjang. Dan kita harus tega mengoreksi atau mengurangi atau bahkan mencoret dulu pos-pos seperti kita jajanan yang viral-viral seperti boba, matcha, dan kopi susu, nongkrong-nongkrong gitu kan, yang tidak penting. Dan satu hal yang paling penting, Ibu Beta sangat melarang dan mewanti-wanti kita jangan pernah sekali-kali untuk pinjaman online atau bahkan pay later. Ingat, jangan sampai kita panik cuma demi menutupi pengeluaran konsumsi dan gengsi sesaat. Di sini poin menariknya, dari pengalaman Ibu Beta tadi, beliau bercerita kepada saya, alhamdulillah beliau juga memiliki pendapatan tambahan dengan cara bergabung di Samira Travel, dapatkan tambahan dana. Nah, tambahan dana ini beliau alokasikan khusus untuk investasi dan disiapkan untuk dana pendidikan sampai jenjang sarjana. Masya Allah. Jadi dari cerita Ibu Beta ini, kita sebagai mahasiswa bisa ambil pelajaran yang berharga banget. Pasrah mengandalkan satu sumber pemasukan. Misalnya, kita cuma menunggu kiriman bulanan dari orang tua kita nih. Nah, selagi kuliah, ayo kita mulai kreatif dan cari tambahan dana. Kita bisa jualan snack. Kalau kamu mahasiswa, kamu bisa jual snack dan dititipin di kantin kan. Atau kalau kamu mahasiswa universitas veteran dan kamu jurusan seperti saya, manajemen, kamu bisa jualan di culinary counter. Dan itu kan bisa buat tambahannya. Nah, ataupun kita juga bisa jadi reseller nih atau dropship. Ya kan, itu kan banyak banget. Dan atau kita bisa bisnis kecil-kecilan lainnya yang bisa kita hasilkan. Jadi kalau kita ada amit-amit ya, maaf ya, bukan apa-apa, tapi seperti ban bocor atau kebutuhan biaya yang dadakan kita kan nggak tahu ya, dan kita tuh nggak perlu mikirin dan kita nggak usah tiba-tiba kepikiran penjelatan karena kita sudah punya dana penyelamat dari hasil keringat kita sendiri. Sepakat? Baik teman-teman, itu tadi hasil pecah dari poin ke-9 yang menurut saya itu tuh penting untuk kita. Dan udah itu, dan dari 10 poin tadi yang dijelaskan Ibu Beta 1-10 tadi, dari obrolan kita dengan Ibu Beta tadi, 3 langkah yang harus kita lakukan mulai hari ini juga. Yang pertama, kita bisa mencatat pengeluaran kita minggu ini dan membuat anggaran di amplop selama sebulan
tersendiri. Jadi jangan lupa kita catat juga. Seperti yang poin pertama tadi, bisa manual atau digital menggunakan aplikasi. Kalau saya sendiri menggunakan aplikasi seperti Bukukas contohnya. Nah, ketiga, hindari FOMO. Karena itu penting untuk anak muda sekarang, kebanyakan kita FOMO. Yuk, tulis di kolom komentar poin mana yang paling sulit kamu terapkan. Bye bye. Sampai sini video saya. Terima kasih.